teman dekat, teman dulu waktu kecil, teman juga teman kuliah ternyata, dan juga segalanya. Beliau ini sangat deket banget sama gue waktu waktu susah, waktu seneng juga, ya, waktu kecil juga deket juga. Langsung aja kita sambut, ini dia Lia Atmajaya. Welcome back PHpers, tentunya di channel podcast yang memberikan jawaban buat teman-teman semuanya, para PHpers yang sekarang ini mempunyai masalah, nggak tahu mesti gimana, harus berbuat apa. Tapi yang pastinya dalam dari Hope kali ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu narasumber, teman dekat, teman dulu waktu kecil, teman juga teman kuliah ternyata, dan juga segalanya. Karena beliau ini sangat deket banget sama gue waktu waktu susah, waktu seneng juga, ya, waktu kecil juga deket juga. Nah, makanya kita pengen lihat bahwa sebuah perjuangan itu kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu hambatan, itu akan membuat kita hancur karena akan ada kesombongan di sana. Nah, dalam perjalanan seorang temen gue ini buat PHpers semuanya, sehingga bisa mendapatkan value atau nilai-nilai kehidupan yang lebih lagi, karena tentunya dari cerita bintang tamu ini, narasumber ini bisa membuat kita semakin tahu akan ternyata masih ada Tuhan, masih ada jawaban, dan masih ada harapan buat kita. Amen. Langsung aja kita sambut, ini dia Lia Atmajaya. Untung disambut ya, bukan disambut. Kalau disambut dibuang dong gitu. Buang ya. dong. Apa kabar, Li? Baik, Resa, Sere, seneng banget kita thank you sudah ajak. datang. Seneng banget loh. Seneng ya? Seneng banget, asli gue seneng banget karena ini kayak jadi reunian. Saat dimana juga, kita reunian, terus betul. Emang ngomongin yang positif, dan ini jarang tapi banget semakin kesini semakin gitu. Mirip nyokap sih, Tante Erna kayaknya. Lu juga semakin mirip ini. Ya, jadi sampai orang tua kita aja saling kenal ya. Iya, jadi kita tuh dari SD bareng memang. Satu jemputan sekolah. Satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Main bareng. Orang tua kita juga deket banget. Udah sampai segitunya lah gitu. Bestian ya. Bestie banget. Paling ingat kalau sama si Resa tuh ini. Apa? Mamanya itu jago banget masak. Yang paling gue rindukan adalah masakannya Ii. Iya, itu yang paling gue rindukan gitu. Raymond apa kabar by the way? Oh, baik, puji Tuhan. Sehat, all good semuanya ya. Ini jadi gue yang nanya apa? Kita orang nanya dong. Ada tamunya ya. Li, gue pengen tahu dong, Li, kan seorang Lia nih. Ini karirnya gimana, Lia? Karir ya. Karir. Seorang keturunan Padang Belanda. Iya benar. Tapi kalau gue tuh sebetulnya yang namanya karir tuh gue selalu menyerahkan. Emang ini ada satu ayat yang dari zaman dahulu kala itu selalu gue pegang gitu. Oke. Pengkhotbah 3. Gila, ini luar biasa nih. Dibuka dengan langsung ayat nih ya. Iya, karena itu yang jadi pegangan gue sampai sekarang. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi segala sesuatu itu adalah dalam waktunya dia gitu. Bukan dalam waktu kita gitu. Segala sesuatu ada waktunya dan waktunya dia, bukan waktu kita. Jadi gue menjalani kehidupan gue juga ya kayak gini aja, jalanin aja apa yang ada di depan. Soalnya kan waktu dulu tuh gue gitu. inget banget seorang Lia Atmajaya tuh kayaknya di sekolah aja acara-acara sekolah nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan, ya emang kan? gue nggak demen. Nggak ada jiwa seninya. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Yang ada gue juga, ya kan gue doang. Ya. Yang ada Jadi lu MC. emang. Lu dari SMP udah jadi MC, luar biasa. Dari SMP udah jadi pemimpin upacara. Iya benar asli. Iya. Makanya gue lihat seorang Lia Atmajaya kok perkembangannya, perjalanan hidupnya kok semakin kesini kok semakin luar biasa. Kok malah ke situ gitu ya? Nah, malah ke arah entertainment, malah arah seni. Gitu. Nggak ngerti deh. Tapi kalau bagaimana bisa sampai sini, awal mulanya itu banyak orang yang bilang kalau kita banyak ngomong terus cocok nih jadi MC, cocok nih jadi host, jadi presenter gitu. Tapi ternyata enggak juga sebetulnya. Orang kita dari dulu juga diam-diam aja kok. Gue di sekolah juga diam gitu, pendiam gitu kan. Jadi mungkin karena kesempatan, dan gue tuh selalu berpikiran yang namanya kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi ketika ada yang nawarin kesempatan itu, ya bilang iya aja dulu, coba aja dulu. Terus kita cari tahu deh cara bagaimana untuk sampai ke situnya gitu kan. Tapi kalau menurut Lia sendiri dari perjalanan karir ini ada nggak hubungan sih sama dulu
kuliah ngambil mata kuliah Nggak kan ada dulu ya. kita Kita kan dulu bertiga ini satu PR. kampus kan, Stikom ya? PR kan, Iya, iya. Stikom. Jadi komunikasi ya. PR itu kan public relations. Ya. Ada nggak kita Iya, PR itu public berkecimpung? relation. Public Kalau relations. RB itu Richard Buntario. Ya, biar. Kalau RB juga Reza Bukan juga bisa. Bisa juga ya, bener banget. Nah tapi kalau kita bilangnya sebetulnya segala macam bidang dalam hidup ini kan ya public relations memang. Karena kita kan berhubungan dengan orang lain selalu gitu kan. Betul. Jadi kalau gue bilang berhubungan atau enggak dengan apa yang kita pelajari ya berhubungan lah sampai sekarang juga. Oh, berhubungan ya pasti ya. Berhubungan lah. Nah, makanya sekarang itu dengan karir yang lo ambil sekarang. Ya kan? Kan soal ngomongin apa soal MC, penyiar radio dulu kan. Oh iya, awal-awal dulu apa sih? Penyiar radio. Penyiar radio di tahun 2000 waktu itu. Masuk ke MTV On Sky. Pertama kali yang ditanya itu bakat lo apa gitu. Gue nggak tahu bakat gue apa. Orang gue pas lagi interview. Iya, bakat lo apa nggak tahu. Bisa nyanyi nggak? Enggak. Bisa dance nggak? Enggak. Terus tau nggak gue ngapain? Gue gini. Ayam entok bebek gitu. Terus mereka yang Terus bisa bahasa Inggris gak? Bisa. Kalau bahasa Inggris bisa. Nah ternyata gue diterima karena gue bisa bahasa Inggris. Bukan karena ayam entok ya. Oke. Nah, tapi kemudian ya dari situ ya lanjut lah kalau berlanjut ya. Penyiar radio, habis itu pasti ke MC, habis itu ke host, presenter, dan sampailah di saat ini gitu. Nah, mostly apa sih yang menurut Lia sendiri yang meng-encourage atau mensupport sampai dengan saat ini siapa? Kalau menurut lo sendiri pribadi ya, ini luas nih. Sebetulnya gue nggak bisa bilang apakah itu keluarga, mau ayah, ibu, adik-adik atau suami atau apa gitu. Tapi karena memang semua orang di sekeliling gue itu punya porsinya masing-masing. Udah ditentukan dari Tuhan tuh mungkin seperti itu gitu ya. Tapi yang gue percaya adalah gue selalu percaya sama Dia itu akan selalu memberikan hujan. Dia itu adalah Tuhan, ya? Tuhan. Dia akan memberikan hujan ketika kita sudah menyiapkan sawah kita gitu. Jadi ya tugas kita di dunia ini ya siapin sawah lu aja. Nanti ketika sawah lu udah siap, udah dibajak segala macam, udah ditanemin, nanti Tuhan yang akan kasih hujannya. Supaya sawahnya itu bisa tumbuh berair, subur gitu, subur gitu. Jadi gue tuh merasa kayak apapun yang gue lakukan di dunia ini ya udah gue lakukan daily basis aja. Per hari itu seperti apa. Terus ya yang setiap kali gue pikirin setiap pagi itu adalah hari ini dia ngasih gue tugas buat jagain siapa nih, gitu doang. Gitu. Hari ini aja. Kalau saya boleh tanya ya, kira-kira kebaikan Tuhan apa yang sudah? Aduh banyak banget. Kalau aku ditanya kebaikannya itu apa, aku nggak bisa jawab satu persatu pasti. Yang paling berharga dan itu tidak bisa dilupakan dan itu yang membawa Lia itu kepada sesuatu yang lebih baik gitu, yang lebih benar. Karena percaya kan kita perjalanan sebagai manusia itu kan ada jelek, ada baik. Betul. Ya. Tapi lu kan tahu gue dari dulu, gue jelek nggak? Gue pernah belok-belok nggak? Enggak kan? Enggak sih. Enggak, gue lurus-lurus aja gitu ya, perjalanan gue. Tapi kan gitu. kadang kan kalau kita terlalu lurus-lurus juga kan kayaknya jadinya flat. Betul. Banyak orang yang bilang hidup gue bukan banyak orang sih yang bilang gitu. Gue mungkin ngerasa hidup gue ya karena gue nggak punya sesuatu yang gimana gitu. Mungkin kedengarannya flat, mungkin kedengarannya biasa, mungkin kedengarannya nggak ada sparknya atau apanya gitu. Tapi gue bersyukur karena setiap apapun yang gue lakukan, gue bukan tidak pernah ya. Tapi Tuhan tuh pasti selalu memimpin. Gue ngikutin deh jalannya dia aja nih gitu. Berarti kebaikan yang sudah diterima oleh seorang Lia adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iya. Oke. Terus selanjutnya tadi gitu. Saya ambil yang tapi aku mikirnya bukan yang ini ya. Bukan yang kebaikan Tuhan itu bentuknya rejeki, bentuknya pekerjaan. Enggak harus. Enggak harus. Nah, jadi gitu. Tapi kalau saya aku lebih ke kebaikan Tuhan yang dikasih ke aku adalah ketika justru kita mengalami masa sulit, kita bisa punya kekuatan atau kita bisa berpikir lah bagaimana caranya supaya keluar dari masalah itu. Atau Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa nih ngadepin masalah itu gitu. Jadi bukan ke lu dikasih rejeki terus
atau lu kehilangan sesuatu terus lu berharap oh nanti juga dikasih Tuhan lebih baik lagi nih kayak gitu. Itu kayak pamrih kalau menurut gue gitu. Iya. Nah, Jadi kalau gue menurut lebih Lia ke sendiri nih, heeh, tadi dibilang katanya pokoknya terserah Tuhan deh, iya, ya kan? Nah, heeh. gimana Lia tahu itu adalah jalannya Tuhan? That's a very good question. Tapi kalau gue mikirnya kayak Tuhan Yesus itu kan baik ya. Amin. Dia pasti menuntun kita itu nggak pernah ke jalan yang Salah. gitu. Dan kenapa menurut gue jalan yang gue lakukan ini benar? Karena meskipun setiap kali di jalan yang kita lalui itu kita selalu menemukan batu lah, kesandung, ini itu masalah selalu ada gitu. Tapi tidak memutuskan harapan bahwa masalah ini hanya proses supaya kita bisa lebih mantap lagi untuk berada di jalannya. Kalau aku sih mikirnya gitu aja. Gitu. Ya. Jadi kayak sedikit laluin aja. Sedikit gitu. yang aku ambil PHPers bahwa seorang Lia ini merasakan kebaikan Tuhan pada saat mungkin dia merasa gini, segala sesuatu Tuhan sudah kasih sama kita, cuman Betul. kita yang mengolahnya. Ya. Tapi balik lagi segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Yes. Betul ya? Sepakat. Nah, untuk itu dengan cara apa seorang Lia membalas kembali segala kebaikan Tuhan? Aku Atau mikirnya, melayanikah? Atau memang Lia mungkin Oke, kita bisa katakan pelayanan itu nggak hanya di gereja, betul. Tapi juga Tuhan mengingatkan kita bahwa poros dan pondasinya harus apa? Ada bersama dengan kumpulan komunitas yang memang membangkitkan, Tuhan pakai itu untuk membangkitkan iman percaya kita dan segala sesuatu yang lebih positif lagi yang Betul, mengarahkan kita betul. untuk menguatkan kita gitu. Nah, Setuju. kira-kira tuh apa yang sudah Lia lakukan untuk membalas apa yang Tuhan berikan? Kalau menurut aku benar yang Sarah bilang tadi bahwa pelayanan itu tidak harus selalu ke gereja. Gitu. Jadi aku tuh merasanya gini, gereja itu sudah ada orang-orangnya lah. Semua yang datang ke gereja itu semua punya kepentingan yang sama gitu. Tapi kalau aku mungkin aku akan lebih melayani ke sekelilingku aja dulu, kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau Lia dipanggil Tuhan untuk melayani, Lia siap? Apa-apa, siap dong, pasti harus siap. Karena terkadang gini, Tuhan itu dengan pemahaman kita terkadang dengan pemahaman Tuhan tuh berbeda. Betul. Sama tadi kita kalau misalnya kayak Reza dulu mungkin tidak ada yang tahu bahwa Reza dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Ya karena dia juga punya pemikiran dulu, ya udah gue nggak usah melayani di gereja, cukup gue sogok Tuhan dengan perpuluhan selesai. Nah akhirnya Sogok. akhirnya ya begitu. Nggak mempan juga tuh. Akhirnya dia. Tuhan bercerita lain. Ya kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu mungkin atau orang-orang atau anak-anak Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin backgroundnya nggak mau kenal gereja, mungkin karena memang dari kecil atau mungkin dari masa mudanya mungkin kecewa karena mungkin banyak melihat gereja-gereja atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang memang membuat dia jadi kayaknya udahlah, gua nggak usah gereja gua nggak usah pelayanan di gereja, gua pelayanan di rumah aja gitu. Apakah memang itu yang menjadi pemikiran atau bagaimana? Kenapa berpikir seperti itu? Aku sih mikirnya gini, semua yang aku dapat itu aku dapat dari Dia. Tapi adalah tugasku juga untuk meneruskan apa yang aku dapat ke sekelilingku juga gitu. Saya pengen sekali tahu dari seorang Lia bagaimana untuk boleh menjadi pelayan di sekitar rumah atau mungkin anak-anak atau mungkin suami. Karena kalau nggak ada pondasinya kan kita nggak akan Iya kuat. kan kita gitu. pengen tahu bagaimana Tuhan itu yang benar atau enggaknya pertumbuhan kita kan kita juga pengen tahu ya kan Tuhan itu bagaimana ya kan terus secara mungkin dari Alkitab kita mesti tahu pemahamannya seperti apa dan itu didapat dari komunitas. Betul. Nah saling bersharing. Kalau itu mungkin sih itu sih memang ada kalau sharing itu aku punya komunitas sendiri gitu. Tapi itu punya kakak rohani lah ya. Ada. Itu ada. Oke, itu yang penting sih. Nah sekarang pengen lihat bagaimana Lia itu melihat harapan dalam kehidupan seorang Lia. Maksudnya gimana? Gini, harapan. Ada gak sih titik di mana lu paling bawah? Entah itu perasaan lu, entah itu keluarga lu, entah itu anak lu, entah memang lu yang merasa bahwa gua paling bawah banget nih. Gue nggak tahu apakah gue sudah di paling bawah atau enggak gitu. Oh gitu. Karena
Mungkin menurut Tuhan ini belum bawanya Li gitu. Oh gitu. Kan banyak hal yang mungkin buat kita itu bikin kita jatuh gitu ya. Nah itu dia, maksudnya untuk seorang Lia, hal apa sih kalau boleh cerita? Banyak. Kalau boleh cerita apa sih yang membuat lu Apa jatuh gitu loh? Membuat lu kayak merasa Tuhan mana nih? Itu mungkin kejadiannya ketika SMA. Gue nggak tahu lu tahu tentang hal ini atau enggak. Jadi bapak gue kan lu tahu dia ketua RW ya. Dan rumah di sebelah rumah itu ada 11 rumah kecil-kecil. Hari itu bokap nyokap lagi nggak ada, mereka keluar kota. Gue tinggal dengan adik-adik gue doang. Dan gue baru pulang juga dari kuliah kalau nggak salah, SMA. Pulang sekolah, si Gary itu baru pulang. Adik ya? Yang temen lo banget itu. Terus? Yang masih kecil banget, si Ronald. Itu kayaknya waktu itu lagi tidur siang. Entah kenapa rumahku kebakaran. Oh iya, oke. Habis. Pernah dengar kan? Habis semua kecuali baju yang di badan. Gitu. Terus nggak tahu mau minta tolong sama siapa gitu kan, nyokap bokap nggak ada gitu, bapak ibu nggak ada, dan 11 rumah di sebelah kita itu kena semua juga gitu. Terus sejak itu kita jadi kayak boro-boro mau mikirin ke gereja gitu kan, kayak ini udah rumah kita kebakaran yang nggak ada sisanya, terus kita mesti ganti juga 11 rumah sebelahnya gitu dengan uang sisaan yang kita punya gitu. Terus kalau gue sih waktu itu nanyanya cuman ini harus dilaluin banget ya gitu. Ada kecewa nggak sama Tuhan pada saat itu? Kecewa sih enggak, cuman lebih ke bertanya-tanya apa sih emang yang mau disampaikan ke kita nih, apa, kenapa kita harus melalui ini semua, kenapa gitu. Ya sebenarnya gini, kayak gitu. Mungkin kadang-kadang gini PHPers, kalau kita misalnya lagi nerima sesuatu pergumulan, ya kan, terus ada satu hal yang Tuhan izinkan terjadi seperti bom gitu ya kan, mungkin kita ngebungkusnya seperti kayak nggak kecewa, tapi jadinya bersungut-sungut dan mungkin jadi bertanya-tanya aja sebenarnya gitu. Bersungut-sungut sama dengan bertanya-tanya, sama dan itu sebenarnya dibungkusnya seperti kayak dibungkus manis aja, padahal sih kecewa juga sama Tuhan mungkin ya. Lebih ke emang apa sih yang mau kita sampai ini, apa yang mau kita laluin, apa prosesnya gitu. Tapi ternyata setelah itu kita baru memang lama sih prosesnya ya, karena setelah itu kita mesti pindah-pindah rumah dari kontrakan satu ke kontrakan yang proses lain. Ya? Proses banget. Sekolahku waktu itu SMA-nya itu salah satu yang termahal waktu buat aku ya. 1 bulan tuh SPP 400.000. Aku sampai ngadep ke kepala sekolah, orang tua aku nggak sanggup bayar. Tahun berapa tuh? 97. Wow, iya. Orang tua aku nggak sanggup bayar, jadi terserah kalau aku mau dikeluarin juga nggak apa-apa juga gitu. Udah nyerah ya? Nyerah lah gue deh, karena mahal banget uang sekolah gitu. Terus dan setiap pagi, jadi sekolah kita itu punya kapel. Setiap pagi aku cuma di kapel aja. Terus apalagi abis ini apalagi gitu. Nanya-nanya kayak gitu. Apalagi sih abis ini gitu. Ini udah terus apalagi gitu. Betul. Harus banget, ya udah nggak apa-apa lah, udah ayo just bring it on gitu kayak. Siap lah gue apaan aja juga gitu. Nah itulah, jadi Silia ini memang orang easy going. Jadi apapun yang dirasakan, apapun yang dibenturin, kayaknya Tuhan ini doang, atau ada lagi nggak gitu ya? Jadi easy goingnya tapi nggak titik ya, koma. Tapi aku lebih ke sebetulnya bukan lebih ke ini doang nih, bukan nantangin gitu loh, tapi ke kayak itu kayak gua kecapeannya dia, terus kayak aduh Tuhan apalagi ya abis ini ya. Tapi nggak, kayak lebih ke gue percaya apapun yang Tuhan kasih ke gue, mau itu masalah kayak mau itu rezeki kayak, gue yakin pasti buat gue nantinya gitu. Jadi gue bukan tipe yang abis itu gue marah kayak gitu, enggak. Cuman kayak oke, gue dikasih ini nih sekarang, rumah gue kebakaran, terus gue mesti ganti 11 rumah. Terus udah gitu sekolah nggak bisa bayar, adik-adikku juga nggak punya baju kita waktu itu tuh sampai sumbangan dari gereja gitu. Tapi lebih ke ya udah, kalau emang ini harus dilaluin ya nggak apa-apa, tapi kasih kekuatan aja. Itu yang keren. Supaya ketika kita melalui ini kita jadi nggak berbalik ngelewatin Tuhan kayak gitu. Jadi gue lebih ke situ aja sih, Sa.
Karena Kayak memang gitu. pesan Tuhan kan bilang di dalam kelemahan kita lah kekuatan Tuhan itu nyata sebenarnya bagi kita yang mau Ya. berdoa, Hmm. yang memang kita nggak mau kecewa sama Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan kasih Betul. kekuatan. Aku seneng banget makanya ngobrol sama beliau. Nah menurut Lia sendiri hidup seorang Lia tuh udah perfect belum sih? Ya enggak lah, nggak ada perfectnya, enggak. Ya gue nggak mencari keperfekan itu sih, tapi kayak gue menjalani hari gue setiap hari, setiap pagi bangun, terus nungguin anak-anak bangun, ngurusin mereka sekolah segala macam itu ya udah. Emang ini yang diberikan Tuhan, ya udah jalanin aja dulu gitu. Nanti akan ada ujungnya, meskipun misalnya gitu suatu hari tahu-tahu kita ditipu orang, terus atau mengalami masalah inilah ya rumah kebakaran lah atau mobil ditabrak ini itu. Ya udah terima aja gitu, karena itu proses. Kalau aku percayanya seperti itu gitu. Dan itu udah proses. dipesankan kok di dalam kita tuh udah dipesanin bahwa hari-hari semakin jahat. Toh Betul. makanya kita harus dekat terus Betul. sama Tuhan supaya Iya. kita dikuatkan. Dan seorang Lia kayaknya pasti bisa. Itu dia. Amin. Makanya dari Amin. awal Tuhan tadi Yesus, kan amin. awal kita mulai ngomongin soal Tuhan. Sampai sekarang juga Tuhan. Nah, pengen tahu seberapa deket sih Lia sama Tuhan? Deket banget. Setiap pagi tuh gue tuh menganggap beliau itu kan emang bapak kita ya. Jadi memang gue menganggap beliau itu ya emang kayak bapak gue. Jadi gue kayak Om Edo dong. ember. Jadi kalau ngobrol sama papa kita tuh gimana sih gitu. Iya. Tiap pagi kayak oke, apa nih? Hari ini ada apaan ya? Kayak gitu. Hari ini dikasih apa? Han, Tuhan maksudnya. Gitu. Oke. Kadang-kadang gue manggil dia Babe. Be, hari ini ada apaan? Itu cara-cara kita sendiri lah ya. Cara-cara kita sendiri gitu. Tapi gue percaya bahwa sedekat itu hubungan gue sama beliau karena emang kita anaknya. Oke. Dia orang tua, dia bapak kita yang mungkin hubungannya nggak selalu baik. Tapi mungkin juga hubungan juga nggak selalu jahat, nggak selalu renggang. Iya. At the end of the day ketika kita lagi renggang-renggangnya atau kita musuhan suatu kali sama bapak kita, tapi cinta kita sama dia nggak pernah pudar pasti. Pasti selalu ada. Nah ngomongin Gitu sih soal gua. cinta tadi, soal mengasihi bapak kita nih, apa sih yang lu udah perbuat buat bapak kita? Hal-hal Atau buat apa Tuhan tuh kita? yang Nah, udah membalas kebaikan Tuhan walaupun apa sih kita nggak menurut bisa lu ya? balas Menurut ya, lu ya? nggak Nggak sebanding, bisa, nggak nggak bisa. sebanding. Betul. Iya. Jadi apa tuh hal-halnya? Gue merasa gini, again, apa yang gue terima itu adalah dari Tuhan. Dan gue percaya apapun yang gue terima itu harus gue teruskan ke orang lain. Kalau gue gitu. Oke. Jadi ketika dikasih pekerjaan misalnya, kita kan freelance ya, jadi kadang ada kadang nggak ada gitu. Tapi ada satu momen misalnya dalam satu bulan itu lagi banyak banget gitu. Tapi ketika lagi banyak itu gue bukan merasa terima kasih Tuhan, ini memang rezeki yang sudah aku yang Sudah seharusnya aku dapat atau gimana gitu ya? Tapi gue mikirnya justru oke, ini rezeki siapa lagi nih yang dititipin ke aku nih. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi lebih ke kayak, karena gue percaya ketika gue dikasih pekerjaan, gue hanya perpanjangan tangan dari dia. Yes, that's Kayak good. gitu. Luar biasa. Jadi blessed to be blessed. Iya kayak gitu. Blessed to be blessed ya, atau Yes. diberkati untuk memberkati. Betul. Ya, dan Aku itu percayanya memang seperti itu. seharusnya seperti itu. Jadi ketika aku dikasih pekerjaan banyak, pasti aku selalu nanya, ini rezeki siapa lagi nih yang dititipin nih gitu. Jadi ada aja memang, ya entah orang mana lah gitu lagi, ini anaknya sakit nggak punya uang, gak apa-apa, ini ada gitu. Karena emang gue percaya ya emang ini rezeki lo gitu, cuma dititipin lewat gue aja kayak gitu. Aku mikirnya sih Emes seperti banget gitu. ya seorang Lia ya, Masa sih? mengerti banget, dalam banget tuh soal apa istilahnya soal kerohanian lu tuh Puji nggak Tuhan. bisa dianggap remeh ya. Puji Tuhan. Luar biasa loh. Tapi tau nggak, gue sering ngobrol kayak gini dengan siapa? Siapa? Dengan suami gue. Oke. Lu belum, David ya? lu belum ngobrol sedekat itu kan dengan Belum, David gitu kan. Tapi kalau melihat dia, Baru dia follow-followan Instagram. dia itu tatoan satu badan dari atas sampai bawah. Betul. Tapi kalau ngomongin hubungan dia dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi gue sering bertukar pikiran dengan dia. Dia yang banyak mengajarkan gue bahwa ya hidup kita itu harus berguna untuk orang lain. Karena memang sudah diharuskannya seperti itu. Kita ini perpanjangan tangan Bapak kita. Dia nggak bisa turun langsung. Kalau dia turun langsung bubar ini dunia gitu. Jadi kan. jangan egois, jangan jual ikan.
jangan jual ikan, Selfish. kasih Nah, pancing. itu ya. Oke. Karena memang di dalam segala sesuatu tuh harus ada ketaatan ya. Betul. Karena balik lagi kalau kita nggak dibungkus ketaatan, kita nggak akan bisa untuk menjadi perpanjangan tangan Yes. Tuhan ya. Yes. Dan saya rasa juga kalau menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau diberkati untuk memberkati nggak hanya masalah uang. Yes. Betul. Pada saat mungkin Lia atau kita nih lagi dipercayakan Tuhan, misalnya seperti di Aries Hope ini, ya kan? Kita kan mau membawa segala sesuatunya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, ya. Amin. Nah, itulah sama saja kita menjadi perpanjangan tangan Betul, Tuhan di betul situ, sekali. untuk bisa menjadi Nah dampak. kita juga sekarang sedang memperpanjang tangan Tuhan juga Iya. nih Menjadi- lewat YouTube channel Betul, ini menjadi kan. dampak bagi banyak orang. Iya. Nah, kalau mudah-mudahan gitu. Pesan seorang Lia Atmajaya Tahalele ini Kepada sama suaminya Ember, buat PHPers semuanya apa selalu sih? bersyukur. Amin. Bersyukur tentang apapun Apapun. dalam hidup Walaupun lo. lagi susah. Bersyukur karena Oke. itu proses Iya. buat lu juga gitu. Ah. Jadi kalau gue tuh tipenya yang bukan tipenya, gue bukan memaksa diri gue, tapi gue selalu menempatkan diri gue sebagai orang yang emang gue harus bersyukur tentang apapun yang terjadi dalam hidup gue, apapun itu, rumah kebakaran, nggak ada apa-apa gitu. Tapi mungkin kalau itu tidak terjadi, gue tidak akan ada di sini hari ini gitu. Yes. Kayak gitu. Jadi apapun itu dalam kehidupan lo, dalam langkah lo, dalam mengambil keputusan lo harus bersyukur. Bukan hanya karena lo dapet rejeki yang banyak, bukan Baru hanya bersyukur ya, baru bukan bersyukur. itu ya. Jangan, justru lo harus bersyukur karena lo di sini tuh ada alasannya kok gitu. Jadi ya udah tunggu aja. Satu lagi Li, yang harus lu ngomongin Apa tuh? buat David. Nah, buat Kalau David, misalnya aduh. lu pengen ngomongin buat David sekarang ini biar David yang nonton, mungkin kalau setiap hari lu ketemu biasa aja. Di rumah mungkin biasa aja sih sama anak biasa aja, tapi dalam satu momen ini dari Hope gue pengen lu say something buat David. Ya apapun ampun. itu. Nah, iya dong. Nah, ini lihat langsung ke kamera, ya. tatap kameranya. Apa yang pengen lu ngomongin buat David? Tidak lain dan tidak bukan. Kalau bukan kan dia. Iya. I love you, Jim. I love you tapi belum I love you. Kamu itu adalah orang yang I look up to gitu. Seseorang yang gue idolize tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi tetap menjadi cahaya di rumah kita dan juga di sekitar supaya hidup kita itu selalu berarti untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, karena memang sudah itu yang diharuskan. Amin. Oke, PHPers, kayaknya ingat jangan lupa untuk Aduh. selalu bersyukur dan Yes. ingat ya, Tuhan itu akan menjadikan segala apapun itu akan Sesuatu. indah dengan waktunya Tuhan, bukan Ya. waktunya kita. Bukan waktu Jadi kita. sabar dan bersyukur. Dan tambahannya lagi, kalau memang kita merasakan dan kita juga memang sebagai personal yang selalu belajar untuk bersyukur, kalau kita ingat salah satunya adalah bagaimana kita lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sebab apa yang kita terima segala sesuatu itu kembali kepada Tuhan. Jadi Betul. itu yang Yes. bisa kita ambil dari catatan penting yang ada sama Lia untuk bisa menjadi berkat, bahkan juga menguatkan, memberikan yang positif bagi kita semuanya. Amin. Ya, Amin. terima kasih, arigato, Yes. kamsamidas, Ya. kamsya ya semuanya. Jangan lupa like, Yap. comment, share, and subscribe. Betul Jangan lupa. sekali. Enggak gratis kok, subscribe pakai jempol doang. Sekarang ya jangan pakai lama. There is hope. Dan juga follow Instagram kita di TIH_bukan Bukan official. official. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Lia, Tuhan berkati. Tuhan Bye. God bless, be strong.